Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di Cahaya Kasih GKJ Prambanan episode 27. Selamat menikmati firman Tuhan dan pujian saat ini. Layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakkanlah hatiku menyambut Tuhan, seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua, Kisah Kejadian 3 ayat 20 ini, bacaan kita, itu disusun dalam sebuah bingkai cerita manusia yang jatuh dalam dosa. Sebuah kisah mitologi tentang bagaimana ada penderitaan. Seperti kita tahu, dalam kisah manusia jatuh dalam dosa, ada cerita bagaimana si iblis menggoda perempuan dan kemudian perempuan tertarik dan mengajak suaminya, akhirnya mereka jatuh dalam dosa, mereka menjadi malu, kemudian mereka didatangi Tuhan dalam bukan dalam teks cerita tapi dalam cerita-cerita sekolah minggu, akhirnya mereka diusir, mengalami penderitaan lebih, atau Tuhan marah kepada mereka. Padahal yang terjadi dalam Kisah Kejadian 3 adalah memang benar perempuan jatuh dalam dosa dan mengajak suaminya, dan memang terjadi penderitaan di
dalam kehidupan manusia, tetapi dari kisah ini ada kisah yang menarik karena Tuhan kemudian mencari mereka, bahkan membuatkan pakaian kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mau belajar mitologi kisah kejadian ini atau kisah pengajaran dari kitab Kejadian 3 ini mengajarkan kepada kita semua tentang asal mula penderitaan. Dalam dogmatika Kristen seringkali cerita ini dikatakan dosa atau penderitaan itu muncul karena pemberontakan manusia kepada Tuhan. Saya setuju pada hal itu, Bapak sekalian, saudara-saudara sekalian. Tapi kita harus mencarinya lebih dalam lagi, mengapa mereka memberontak kepada Tuhan. Karena pemberontakan kepada Tuhan pasti muncul dari sebab tertentu, ya. Dan kemudian orang masuk dalam menyalahkan iblis karena iblis menggoda perempuan sehingga manusia memberontak kepada Tuhan, ya. Masalahnya adalah kenapa perempuan ini mau atau manusia ini kemudian mau menuruti keinginan iblis, gitu kan. Jadi tidak bisa terjatuh pada penyalahan pihak lain. Dalam cerita ini menurut saya cerita yang sangat bijaksana karena di sana rupanya perempuan ini tertarik oleh ajakan si iblis ini karena pohon itu menarik hati, ya, dan memberi pengertian. Jadi ada ketertarikan dari dalam diri si perempuan yang nanti disebut Hawa itu. Jadi ini yang menurut saya lebih dalam, baik kita lebih dalam merenungkan ini. Jadi rupanya perempuan ini ingin mendapatkan pengertian lebih, ya. Jadi ini menarik, ya. Jadi orang yang ingin mendapatkan pengertian lebih dan tertarik ke sana, tenggelam di sana, dan bahkan nanti mengambilnya, muncullah penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini memang menarik, ya. Kalau realita kita sehari-hari kan juga seperti itu, ya. Kalau orang mempunyai keinginan lebih, maka tiba-tiba dia merasa kurang. Begitu dia merasa kurang, kalau yang sehat itu, ya, orang yang masih sehat pikirannya, nalarnya merasa kurang, ada dua hal yang bisa dilakukan adalah menerima kekurangan itu dengan baik, dan kemudian kalau memang kekurangan itu sangat fatal, maka dia melakukan perbaikan supaya kekurangan itu menjadi tercover dengan baik, gitu, ya. Tapi kalau orang ini tidak cukup dewasa dan jahat, gitu, ya, cenderung jahat, dia melihat kekurangan dirinya membandingkan dengan kelebihan orang lain, maka muncul iri hati dan penderitaan-penderitaan selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya cerita ini berakhir dengan realita bahwa perempuan ini mengambil itu. Jadi keinginan lebih yang ditawarkan oleh si iblis ini diambil, ya. Jadi keinginan lebih yang ditawarkan oleh si iblis, ya. Jadi keinginan lebih yang ditawarkan oleh si iblis, bukan keinginan lebih yang ditawarkan oleh Tuhan, ya. Jadi keinginan lebih yang ditawarkan oleh si jahat ini diambil, dan akhirnya tentu berakibat penderitaan yang luar biasa, dan dalam dogma Kristen ini menjadi dosa warisan, ya. Nah, kalau ini kita menempatkan kisah ini menjadi kisah mitologi, ya, awalnya penderitaan itu muncul dari keinginan lebih dari pihak yang muncul dari si jahat. Keinginan lebih yang muncul dari si jahat. Ini yang menimbulkan penderitaan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memahami ini dan mulai merenung-renungkan hal ini tentang keinginan lebih yang dari si jahat yang kemudian kita tahu ini ternyata menimbulkan penderitaan, harusnya kemudian kita muncul kesadaran bahwa kita harus hati-hati dengan apa yang kita inginkan, gitu. Apakah keinginan-keinginan kita ini muncul dari si jahat atau keinginan yang dalam tanda petik mengandung kecenderungan tidak baik atau kecenderungan jahat atau tidak, gitu. Jadi pertama-tama untuk kita supaya tidak terjatuh pada penderitaan dan menghasilkan penderitaan bagi orang lain, ya kita harus melihat dulu diri kita, terutama dalam hal olah keinginan, ya. Olah keinginan.
Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada kisah kejadian, si manusia jatuh dalam dosa dan karena keinginannya disebut oleh dogmatika Kristen sebagai pemberontakan kepada Tuhan, menghasilkan penderitaan. Dan sebenarnya ancamannya adalah hukuman mati oleh Tuhan. Kalau kamu makannya, kamu akan binasa. Tetapi kenyataannya tidak. Manusia kemudian menjadi malu karena perbuatannya dan membuat cawat untuk dia menutupi rasa malunya. Dia berusaha menutupi rasa malunya. Dan ini menurut saya mekanisme yang penting juga untuk kita perhatikan ya. Kalau orang merasa bersalah, bagi orang yang tidak gentle ya, bagi orang yang masih belum dewasa atau kurang berani, maka dia akan berusaha menutupi kemaluannya, menutupi rasa bersalahnya gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya muncul penderitaan baru gitu. Itu yang dilakukan oleh manusia pertama, dan mereka memang menutupi rasa bersalahnya, rasa malu, karena mereka ternyata tidak tahu apa-apa, telanjang ya, digambarkan telanjang ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia? Tuhan tahu manusia itu bersalah, telah melanggar apa yang menjadi ketetapannya dalam cerita ini, dan kemudian Tuhan bertanya kepada manusia, apakah engkau memakan buah pengetahuan itu? Kemudian terjadi saling menyalahkan dalam cerita itu. Oke, kemudian Tuhan menyalahkan sang pembujuk, si jahat. Oke, kamu memang jahat, kamu harusnya tidak membujuk seperti itu. Tetapi manusia juga mendapat konsekuensi akan tindakan pemberontakannya, yaitu penderitaan. Nah, tapi apa yang menarik dari kisah ini adalah kisah ini Tuhan itu membuatkan pakaian kepada manusia pada ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya pada mereka ya. Jadi rupanya manusia dia bersalah, dia menderita, tapi dalam kisah ini yang terjadi adalah Tuhan tidak lepas tangan ya, walaupun manusia sudah tidak menyenangkan Tuhan ya, artinya memberontak atau manusia itu dia mengecewakan Tuhan, tetapi manusia mendapatkan konsekuensinya, yaitu terjadi penderitaan. Tapi yang menarik juga, Tuhan tidak tinggal diam ya. Tuhan memperlengkapi sehingga si manusia dan istrinya tidak lebih menderita gitu ya, dengan membuatkan pakaian dari kulit yang cukup kuat ya, daripada dari tanaman, dari kulit. Jadi sebuah kebudayaan ya, baru tentang pakaian ya, yang melindungi manusia. Jadi ini bisa diartikan langsung, tapi juga bisa diartikan secara tersirat ya, bahwa pakaian itu kan sebuah kebudayaan ya, muncul dari sebuah kebudayaan yang cukup tinggi yang membedakan manusia dengan binatang ya. Jadi untuk memperlengkapi kelemahan manusia, Tuhan memberikan semacam budaya memakai pakaian ya, atau budaya melindungi diri dari sesuatu yang akan merusak diri manusia. Dan itu menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan memelihara umatnya, walaupun manusia melakukan banyak sekali pemberontakan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, menurut saya ini bisa menjadi kabar sukacita kemudian ya. Jadi kesalahan manusia, manusia memang salah, manusia karena keinginannya dia terjerumus dalam penderitaan. Catatannya adalah, yang menjadi penting adalah satu, kita harus hati-hati sekali dengan apa yang menjadi keinginan kita, karena seringkali keinginan itu juga bisa merusak hidup kita sendiri gitu, kalau memang tidak proporsional dengan kemampuan kita gitu ya.
Itu menarik ya. Yang kedua adalah kita juga harus mulai memikirkan supaya eh, hidup kita yang berkeinginan itu ada kemungkinan kita terjatuh pada keinginan oleh bisikan atau dorongan si jahat. Ya. Pada titik yang kedua, kalaupun kita terjatuh pada penderitaan, kita tetap ada penghiburan nih, Tuhan yang selalu menyertai atau memperlengkapi manusia ketika manusia jatuh dalam penderitaan. Jadi itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut saya ini menjadi kabar gembira. Oke, kita menderita, tapi ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita terjerumus lebih dalam, tapi Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Biar ini menjadi perenungan bagi kita, hati-hati terhadap keinginan kita, tapi tetap percaya bahwa kalau kita menderita sekarang karena mungkin konsekuensi dari perbuatan kita masa lalu, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita larut dalam penderitaan yang terlalu berlebihan. Kiranya Tuhan menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk bijaksana dalam berkeinginan. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Bantu kami, beri kami kebijaksanaan supaya keinginan kami selaras dengan kehendak-Mu. Dan bila rencana Tuhan yang jadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih kami kepada-Mu. Amin. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Damai kekal bagi semua yang percaya Demikian firman padanya. Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Kiranya firman Tuhan dan pujian bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu di episode Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube GKJ Prambanan. Tuhan Yesus memberkati. Bye!